Apa jadinya jika seorang indigo ternama membongkar rahasia gaib di balik sosok pemimpin yang begitu dicintai rakyat? Siapa sebenarnya Kang Deddy Mulyadi di balik sorot mata spiritual Roy Kiyoshi? Apakah dia hanya gubernur biasa, atau ada kekuatan tak kasat mata yang mengiringi langkahnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kamar Misteri, tempat kita mengungkap kisah dan berita terkini dari sudut pandang lain. Pandangan yang mungkin tak kasat mata, tapi terasa oleh jiwa. Sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama melantunkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar, agar langkah kita selalu dalam keberkahan dan perlindungan. Hari ini, kita akan menyelami sebuah pengakuan mengejutkan dari Roy Kiyoshi, seorang indigo yang dikenal dengan kemampuan spiritualnya. Ia mengklaim telah melihat sosok gaib yang menjadi penjaga Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat yang kerap menjadi sorotan publik. Apa yang dilihat Roy? Benarkah ada kekuatan spiritual di balik kepemimpinan Kang Deddy, atau ini hanya sensasi belaka? Mari kita telusuri bersama dengan hati terbuka dan akal yang jernih untuk mencari kebenaran di balik tabir gaib ini. Roy Kiyoshi, nama yang tak asing lagi di dunia hiburan Indonesia. Sejak kemunculannya di acara televisi, ia dikenal sebagai paranormal yang mampu melihat hal-hal yang tak terlihat oleh mata biasa. Dengan kemampuan indigo yang diklaimnya, Roy sering membuat ramalan yang menggemparkan, mulai dari prediksi kehidupan artis hingga kasus-kasus kriminal. Salah satu ramalan terbarunya pada Januari 2025, seperti dilansir Okezone Celebrity, menyebutkan bahwa akan ada artis muda yang meninggal tragis akibat kecelakaan atau sakit, serta kasus money laundering yang melibatkan artis Sultan. Namun, kali ini Roy tidak berbicara tentang artis atau skandal. Dalam sebuah wawancara eksklusif yang viral di media sosial, Roy mengungkap penglihatan spiritualnya tentang Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat yang dikenal dekat dengan rakyat. Menurut Roy, ada sosok gaib yang selalu mengiringi Kang Deddy, menjadi penjaga setia yang melindungi langkahnya. Sosok ini, kata Roy, bukan sembarang entitas, melainkan memiliki aura kuat yang terkait dengan nilai-nilai kebajikan dan keadilan. Apa yang membuat pengakuan Roy ini begitu menarik? Bukan hanya karena nama besar Kang Deddy, tetapi juga karena konteks spiritual yang dibawanya. Dalam tradisi Jawa, keberadaan penjaga gaib bukanlah hal asing. Banyak tokoh besar, baik ulama, bangsawan maupun pemimpin, diyakini memiliki khodam atau entitas spiritual yang melindungi mereka. Apakah Kang Deddy benar-benar memiliki penjaga gaib seperti yang diklaim Roy? Untuk menjawab ini, kita perlu melihat lebih dalam sosok Kang Deddy dan perjalanan hidupnya. Deddy Mulyadi, atau yang akrab disapa Kang Deddy, adalah figur yang tak bisa dilepaskan dari dinamika Jawa Barat. Resmi menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat pada Februari 2025, Deddy dikenal sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat, sering turun langsung ke lapangan, dan tak segan membuat konten media sosial untuk menyampaikan pesan-pesannya. Saluran YouTube-nya, Kang Deddy Mulyadi Channel, yang memiliki lebih dari 6,84 juta pengikut, menjadi bukti betapa ia memanfaatkan media sosial untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Namun, kepemimpinan Deddy tak luput dari kontroversi. Ia dijuluki Gubernur Konten oleh Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Masud, pada April 2025, sebuah julukan yang awalnya terkesan candaan, namun memicu diskusi luas. Beberapa kebijakannya, seperti pengiriman anak-anak nakal ke barak militer untuk pendidikan karakter, menuai kritik dari KPAI dan berbagai pihak karena dianggap melanggar hak anak. Selain itu, wacana kewajiban vasektomi bagi pria berkeluarga miskin yang ingin menerima bantuan sosial juga memicu perdebatan sengit di media sosial. Di sisi lain, Deddy juga dikenal sebagai pemimpin yang peduli pada rakyat kecil. Ia pernah memberikan bantuan Rp1 juta dari kocek pribadinya kepada pengemudi delman di Garut
agar tidak beroperasi selama arus mudik Lebaran demi mencegah kemacetan. Ia juga aktif dalam isu lingkungan, seperti saat ia menangis di Puncak, Bogor pada Maret 2025, meratapi kerusakan akibat alih fungsi lahan. Gestur ini, meski dianggap sebagian orang sebagai konten, bagi sebagian lainnya menunjukkan sisi humanis dan transparansi seorang pemimpin. Di tengah pro dan kontra, satu hal yang tak bisa disangkal. Deddy Mulyadi memiliki karisma yang kuat. Ia mampu menarik perhatian publik, baik melalui tindakan nyata maupun kontennya yang viral. Namun, apakah karisma ini juga didukung oleh kekuatan spiritual, seperti yang diklaim Roy Kiyoshi? Sebelum kita menyelami pengakuan Roy Kiyoshi, mari kita pahami konteks spiritual dalam budaya Jawa. Dalam tradisi Jawa, keberadaan Khodam atau penjaga gaib sering dikaitkan dengan tokoh-tokoh besar. Khodam bisa berupa entitas spiritual yang diwariskan leluhur, hasil dari tirakat atau laku spiritual, atau bahkan anugerah dari Allah SWT kepada hambanya yang saleh. Khodam ini diyakini membantu melindungi, memberi intuisi, atau memperkuat pengaruh seseorang dalam menjalankan tugasnya. Dalam kitab-kitab Jawa kuno, seperti Serat Centini, disebutkan bahwa seorang pemimpin yang adil dan dekat dengan rakyat seringkali mendapat perlindungan gaib. Mereka yang hidup dengan niat tulus untuk kebaikan umat, diyakini akan diberi cahaya atau energi spiritual yang menarik kehadiran entitas gaib. Apakah Kang Deddy, dengan segala aksi sosialnya, memiliki aura semacam ini? Roy Kiyoshi, dalam pengakuannya, menyebut bahwa penjaga gaib Kang Deddy adalah sosok yang berwibawa, berpakaian kebesaran Jawa, dan memancarkan aura keadilan. Ia menggambarkan sosok ini sebagai lelaki tua dengan sorban dan jubah, yang selalu berada di sisi Kang Deddy saat ia membuat keputusan besar atau bertemu dengan rakyat. Roy bahkan mengklaim bahwa sosok ini bukan sekedar khodam biasa, melainkan entitas yang terkait dengan leluhur Jawa Barat yang memiliki misi menjaga harmoni dan keadilan di tanah Pasundan. Namun, benarkah pengakuan Roy ini? Dalam Islam, kita diajarkan untuk berhati-hati dengan urusan gaib. Al-Quran, dalam surat Al-Jin ayat 6, mengingatkan bahwa manusia tidak boleh sembarangan mempercayai entitas gaib tanpa dasar yang kuat, karena bisa jadi itu adalah tipu daya jin atau kesesatan. Oleh karena itu, kita perlu menelusuri lebih jauh, apakah pengakuan Roy ini memiliki dasar yang kredibel atau hanya sensasi untuk menarik perhatian? Roy Kiyoshi bukan tanpa kontroversi. Pada tahun 2020, ia ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti mengonsumsi obat psikotropika, sebuah kasus yang sempat mengguncang reputasinya. Ia juga pernah meramalkan bahwa dirinya akan meninggal sebelum usia 40 tahun, sebuah ramalan yang hingga kini belum terbukti. Kritik terhadap Roy seringkali berpusat pada keakuratan prediksinya dan motifnya dalam membuat pernyataan sensasional. Meski begitu, Roy memiliki pengikut setia yang mempercayai kemampuan indigonya. Dalam kasus Vina Cirebon misalnya, Roy mengklaim telah memprediksi penangkapan salah satu pelaku pembunuhan, yang kemudian terbukti benar pada Mei 2024. Hal ini membuat sebagian orang percaya bahwa Roy memang memiliki mata batin yang tajam. Namun dalam konteks Kang Deddy, pengakuan Roy tentang penjaga gaib belum didukung oleh sumber lain yang kredibel. Tidak ada pernyataan resmi dari Kang Deddy sendiri yang mengonfirmasi atau membantah klaim ini. Dalam tradisi Jawa, seorang yang memiliki khodam biasanya tidak akan mengumbarnya, karena hal itu dianggap bagian dari rahasia spiritual yang hanya diketahui oleh orang-orang terdekat atau guru spiritualnya. Kang Deddy, yang dikenal sebagai Muslim yang taat, mungkin memilih untuk tidak mengomentari hal ini demi menjaga privasi spiritualnya. Sebelum kita lanjut, jika kalian merasa narasi ini membuka wawasan baru, jangan lupa klik tombol like di video ini. Dukungan kalian sangat berarti untuk membawa lebih banyak kisah menarik ke Kamar Misteri. Yuk tekan like-nya sekarang. Meskipun tidak ada konfirmasi langsung tentang penjaga gaib, kita bisa melihat sisi spiritual Kang Deddy dari tindakan dan pernyataannya. Sebagai seorang Muslim, Deddy seringkali mengaitkan tindakannya dengan nilai-nilai Islam.
Ia seringkali mengajak masyarakat untuk bersolawat, berdoa, dan menjaga harmoni sosial. Dalam salah satu unggahan di Kang Deddy Mulyadi Channel, ia terlihat mengajak warga Subang untuk bersyukur atas datangnya musim hujan, dengan cara yang unik, seperti mengadakan lomba bayi sehat dan gemoy. Deddy juga dikenal sebagai pemimpin yang peduli pada keadilan sosial. Ia pernah membantu buruh tani dari Jepara yang mengayuh sepeda selama 9 hari, hanya untuk bertemu dengannya. Sebuah tindakan yang menunjukkan empati dan kedekatan dengan rakyat kecil. Dalam Islam, seorang pemimpin yang adil dan peduli pada rakyatnya, diyakini mendapat perlindungan khusus dari Allah SWT. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, pemimpin yang adil adalah naungan Allah di bumi. Apakah penjaga gaib yang disebut Roy sebenarnya adalah manifestasi dari keimanan dan ketulusan Kang Deddy? Dalam tradisi Sufisme, seorang hamba yang dekat dengan Allah bisa memancarkan aura spiritual yang terasa oleh orang-orang di sekitarnya, bahkan tanpa kehadiran khodam secara harfiah. Mungkin apa yang dilihat Roy adalah energi spiritual dari keikhlasan Kang Deddy dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin. Apakah penjaga gaib yang disebut Roy sebenarnya adalah manifestasi dari keimanan dan ketulusan Kang Deddy? Dalam tradisi Sufisme, seorang hamba yang dekat dengan Allah bisa memancarkan aura spiritual yang terasa oleh orang-orang di sekitarnya, bahkan tanpa kehadiran khodam secara harfiah. Mungkin apa yang dilihat Roy adalah energi spiritual dari keikhlasan Kang Deddy dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin. Kisah ini, terlepas dari kebenaran pengakuan Roy, mengajak kita untuk merenungkan sisi spiritual dalam kehidupan. Dalam Al-Quran, Surah Ar-Ra'd ayat 11 menyatakan, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Kang Deddy, dengan segala kontroversinya, menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus berani turun ke lapangan, mendengar rakyat, dan berusaha membawa perubahan. Di sisi lain, pengakuan Roy Kiyoshi mengingatkan kita untuk tetap kritis terhadap dunia gaib. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk mempercayai adanya alam gaib, tetapi juga harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam syirik atau keyakinan yang menyimpang. Jika memang Kang Deddy memiliki penjaga gaib, itu mungkin adalah anugerah dari Allah atas ketulusannya. Namun yang lebih penting adalah bagaimana kita sebagai masyarakat bisa mengambil pelajaran dari kisah ini, bahwa kepemimpinan sejati lahir dari hati yang bersih dan niat yang lurus. Kisah Roy Kiyoshi dan Kang Deddy Mulyadi membawa kita pada perenungan mendalam tentang hubungan antara dunia nyata dan dunia gaib. Apakah benar ada penjaga gaib di sisi Kang Deddy? Hanya Allah yang Maha Tahu. Yang jelas, kisah ini mengajarkan kita untuk selalu mencari kebenaran dengan hati yang jernih dan akal yang terbuka. Sebelum kita akhiri, mari kita doakan negeri ini agar selalu dalam lindungan Allah SWT. Tulis sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar, dan mari kita bersama-sama memohon keberkahan untuk Indonesia. Terima kasih telah menyimak Kamar Misteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.